Sebelum meninggal mungkin bukan begini bentuknya. Setelah Sunan Gunung Jati meninggal, keturunannya ini artinya ada tapi lebih banyak lagi ada pengunjung sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin apa nih? Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sebagai Najia dan bersama rekan-rekan saya. Halo, saya Rida Nurhidayah Dan saya Islahu Nisa. Dan saya Agus Hasbi. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari observasi kami di makam Sunan Gunung Jati. Sekarang kami sedang berada di Masjid Abdul Rahman di belakang kami tepatnya, dan kami dan saya beserta rekan-rekan saya sudah sempat mengunjungi dan mewawancarai juru kunci dari makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah merupakan wali songo yang berada di Jawa Barat, tepatnya di kota Cirebon. Beliau lahir sekitar tahun 1448 di Mekah dan merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi dari anaknya yakni Nyi Rara Santang dengan Raja Mesir yaitu Sultan Mahmud. Singkat cerita, beliau menempuh pendidikan di Mekah dan wilayah sekitarnya sebelum ke Nusantara. Pada tahun 1470 pada tahun 1470 beliau ke wilayah Nusantara untuk menyebarkan agama Islam, tepatnya di kota Cirebon. Sebagai seorang pemimpin dan juga pendiri kesultanan, beliau menggunakan metode dakwah dengan akulturatif, yakni mengajarkan nilai-nilai agama Islam dengan kebudayaan lokal. Beliau mengajarkan seni dan kesenian, yaitu salah satunya adalah gamelan sekaten dan juga wayang. Dalam prosesnya, beliau mengajarkan nilai-nilai agama Islam secara lembut dan penuh dengan kasih sayang, sehingga banyak masyarakat sekitar yang tertarik untuk memeluk agama Islam secara sukarela. Beliau juga menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah kedua setelah Demak dan menjadikan kota Cirebon terkenal oleh wilayah-wilayah lainnya. Hasil dari wawancara yang tadi kami laksanakan, menurut juru kunci tentang bangunan tertuanya yaitu makam Sunan Jatinya tersebut, yang menjadi bangunan tertuanya, dan untuk melihat makam Sunan Gunung Jati harus mendapatkan izin dari Keraton Kanoman, yang dikarenakan orang-orang di Keraton Kanoman adalah keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Udah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah Sunan Gunung Jati. Metode Sunan Gunung Jati ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendekatan budaya. Pendekatan budaya Sunan Gunung Jati ini pertama yaitu menghormati kulturasi dan terhadap budaya lokal, dan selalu melewati kesenian yang melalui wayang dan gamelan agar masyarakat di lingkungannya ini bisa menerima agama Islam. Selanjutnya itu yang kedua, menanamkan toleransi tinggi terhadap agama lain. Mengapa? Karena di masyarakat Jawa
mayoritasnya ini awal mulanya masih Hindu-Buddha. Dengan cara apa menunjukkan toleransi yang tinggi, yaitu ditunjukkannya tidak menyembelih dan tidak memakan sapi, karena binatang sapi ini dihormati oleh para pemeluk Hindu. Yang ketiga, yaitu dimulai dari lingkup terdekat hingga meluas. Awal mulanya Sunan Gunung Jati ini bermula dari kawasan Cirebon, di sini, sekitaran sini, dan sekarang menyebar hingga Gunung Sembung. Awalnya Sunan Gunung Jati ini menjadi seorang guru agama dan menggantikan Syekh Datuk Kafi. Setelah sukses penyebaran di Gunung Sembung, Sunan Gunung Jati pun melanjutkan dakwahnya yang beranjak 3 km dari sana, yakni di Dukuh Babadan. Kemudian lagi meluas ke daerah Banten. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai universal makam Sunan Gunung Jati. Nah, makam Sunan Gunung Jati bukan hanya sekedar makam. Dikarenakan makam Sunan Gunung Jati itu memiliki banyak nilai universal yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu ada pusat penyebaran Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali dari Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Yang kedua yaitu ada simbol toleransi dan kerukunan. Makam ini menjadi bukti nyata tentang kerukunan dan simbol toleransinya. Yang ketiga yaitu ada warisan budaya dan sejarah. Makam ini memiliki makna sejarah dan cerita yang cukup panjang, dimulai dari arsitektur bangunan dan adat, lalu kemudian ada kebudayaan yang dilakukan di sekitar makam. Itu merupakan penyebaran Islam dan Jawa. Yang selanjutnya yaitu pusat spiritualitas. Makam ini biasanya makam ini untuk berziarah, kemudian untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makam ini merupakan pusat destinasi wisata yang cukup populer baik di mancanegara maupun wisatawan. Dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya pula termasuk yaitu ada kemanusiaan, karena Sunan Gunung Jati menjunjung tinggi nilai toleransi dan kasih sayang terhadap kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada pula kedamaian. Makam ini menjadi simbol kedamaian dan kerukunan. Selanjutnya yaitu ada pencarian kebenaran. Agama Islam mendorong manusia untuk mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu spiritualitas. Dengan adanya makam Sunan Gunung Jati ini, kita bisa memperdalam spiritualitas kita dan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya ialah makam Sunan Gunung Jati merupakan wisata religi maupun bagi masyarakat setempat maupun mancanegara, dan
Makam Sunan Gunung Jati pula memiliki banyak makna dan sejarah yang mendalam. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.